Kejadiannya sudah sangat jelas, anak-anak ini ditembak satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, permusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Banyak kabar simpang siur soal Front Pembela Islam dan kepolisian. Buya Yahya tegaskan pesan perdamaian. Insiden bentrok yang melibatkan petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dengan pengawal Habib Rizik yang menewaskan 6 orang anggota Laskar masih terus menjadi perbincangan. Perbincangan itu hangat di masyarakat. Berita simpang siur terkait peristiwa bentrok ini banyak beredar, bahkan dimanfaatkan untuk menggempur masyarakat dengan informasi-informasi yang berasal dari pihak-pihak tertentu. Menanggapi fenomena ini, ulama sekaligus pendiri Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya, menilai bahwa kebebasan media saat ini harus diwaspadai. Karena begitu bebasnya media, kita berbicara satu kalimat bisa dipakai 2 orang untuk bertentangan. Karena zamannya zaman fitnah hari ini. Maka kami himbau untuk waspada dengan media-media. Kalau perlu Anda berpuasalah, jangan banyak mendengar berita yang aneh-aneh hari ini, yang semuanya mengarah kepada adu domba. Ingin diporak-porandakan bangsa ini, ingin dihancurkan bangsa ini. Ada ingin memancing di air keruh, ada ingin yang memanfaatkan percekcokan di negeri ini. Karena begitu bebasnya media, kita berbicara satu kalimat bisa orang untuk bertentangan, ucap Buya Yahya. Banyak simpang siur soal FPI dan kepolisian. Buya Yahya tegaskan pesan perdamaian. Lebih lanjut, Buya Yahya mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui secara pasti. Kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga, karena akan menjadi sebab orang berprasangka. Ini berprasangka lalu bermusuhan, tutur Buya Yahya. Dan mereka adalah bukan ahli iman. Mereka bukan pecinta NKRI, ada pecinta dirinya sendiri, pecinta kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu, lepaskan dari kebencian Anda atau kecintaan Anda. Mari kita menghadap kepada Allah dengan serius. Kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon ya Allah, tunjukkan kebenaran, biar perlahan akan reda pertentangan kita ini. Jangan dibumbui dengan kebencian kepada kelompok tersebut, atau komentar Anda dibumbui dengan kecintaan Anda, ujar Buya Yahya. Berita terakhir adalah kejadian beberapa hari yang lalu. Ada anak-anak muda, 6 anak muda dari Laskar FPI yang wafat ditembak. Yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, kita punya Allah, ada Allah. Jangan biasa berbicara yang Anda tidak tahu pasti dan tidak jelas. Jangan bicarakan hal-hal semacam ini dengan praduga, karena akan menjadi sebab orang berprasangka, ini berprasangka, lalu permusuhan. Kejadiannya sudah sangat jelas, anak-anak ini ditembak satu. Kemudian yang menembak juga sudah jelas ada. Hanya prosesnya seperti apa kita tunggu. Kita tidak perlu spekulasi bercerita. Keterangan dari FPI juga sangat jelas rinci. Keterangan yang lain juga ada. Akan tapi ini yang ada menjadikan kita itu dibuat seperti ini, permusuhan. Belum apa sudah caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Ada hamba Allah meninggal, kita harus bersedih. Dan ada yang jahat, kita harus bersedih. Dan sebetulnya telah Allah ringankan bahwa yang menembak sudah jelas. Yang lebih parah nanti kalau seandainya tidak ada yang mengaku yang menembak ini.
Tidak ada yang menembak, akhirnya semuanya saling tuduh-menuduh. Yang menembak jelas, yang ditembak jelas, tinggal prosesnya itu seperti apa, kita tunggu. Maka kami memohon kepada yang akan mengurusi permasalahan ini, Anda mohon bawa hati nurani Anda dan semuanya, batin Anda. Jangan nuruti hawa nafsu siapapun yang mengurusi hal ini. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Jangan bikin rusak umat ini. Sekali Anda bisa menjadi juru damai, jadilah juru damai. Cari data yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan sampaikan yang sebenarnya, dan selesai setelah itu. Jangan berdusta. Ingat, yang berdusta dalam urusan ini akan ada musibah dari Allah. Akan musibah dari Allah besar buat Anda, diri Anda. Maka ayo yang jujur dalam hal ini, dan secepatnya, supaya umat ini tidak gaduh dengan perselisihan hal yang seperti itu. Dalam pernyataannya, Buya Yahya pun mengingatkan agar masyarakat tidak mudah mencaci dan mengolok pihak-pihak tertentu sebelum ada bukti-bukti yang pasti. Kemudian kami seru kepada semuanya, umat, baik Anda yang pro FPI atau yang anti FPI, semoga semuanya bersepakat mencari kedamaian. Kalau begitu, lepaskan daripada kebencian Anda atau kecintaan Anda. Mari kita menghadap kepada Allah dengan serius. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita serahkan kepada Allah semuanya urusan kita. Memohon, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Tunjukkan kebenaran. Biar perlahan akan reda pertentangan kita ini. Jangan dibumbui dengan kebencian Anda kepada kelompok tersebut, atau komentar Anda dibumbui dengan kecintaan Anda. Akan tapi kita ingin menghadap kepada Allah. Biar sama-sama, ayo. Kami yakin di antara yang tidak senang dengan FPI adalah juga ahli iman. Yang mencintai FPI ahli iman, ini semuanya ahli iman. Bagaimana sekarang? Ayo kita. Ini semua adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menghadap kepada Allah dan banyaklah berdoa. Jika ada orang-orang jahat, Anda gertak mereka tidak bergeming, maka gertaklah dengan panjatan doa. Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Mari kita mohon semuanya, jangan lewatkan. Baik Anda yang membenci FPI atau yang cinta FPI, ngadu kepada Allah setiap saat. Dan hentikan komentar-komentar yang bermacam-macam supaya tidak tambah keruh negeri ini. Buya Yahya menekankan agar tidak ada pihak yang semakin memperkeruh keadaan yang saat ini masih belum ada kejelasan. Kita ingin damai. Ayo kita mohon. Dan kepada aparat semua yang akan menangani permasalahan ini, ingat hitungan Anda dengan Allah. Kalau Anda selamat dari hukuman di dunia, kalau Anda tidak jujur, Anda tidak akan selamat hukuman di alam barzah dan akhirat. Ini tanda cinta kami untuk Anda. Jangan macam-macam urusan ini. Jangan macam-macam urusan ini, karena urusan nyawa umat Nabi Muhammad. Kedepannya ini ada nyawa-nyawa lagi. Kalau ini dibiarkan terus, akan ada nyawa lagi dan nyawa lagi dan nyawa lagi. Karena pernah ada kejahatan atau pernah ada kejadian yang semacam ini, atau keadaan negeri semacam ini, nanti semakin keruh kalau tidak segera ada ketegasan dari aparat. Dan kami mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada penegak hukum untuk menegakkan kebenaran.